Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Winda Yulianti SPD dari SMA Negeri 1 Cikesal, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam eksplorasi konsep modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tugas wawancara kasus 1 bersama Leni Sadiana SPD, guru PPKN di SMA Negeri 1 Cikesal. Leni, bisa berbagi sudah berapa lama mengajar di SMA Negeri 1 Cikesal? Saya di SMA Negeri 1 Cikesal sejak tahun 2006. Jadi sampai saat ini kurang lebih 16 tahun saya udah mengajar di SMA Negeri 1 Cikesal. 16 tahun ya, jadi cukup lama dan seolah pasti banyak pengalamannya yang bisa kita bagi bersama di sini. Jadi, kali ini saya meminta bantuan dari Leni untuk membahas sebuah kasus yang telah disediakan dan ini adalah kasus 1, yaitu tentang Ibu Tati. Baiklah, saya bacakan ya Bu Leni. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan misalnya Ibu Leni? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Persilakan ini. Terima kasih Miss Winda atas pertanyaannya yang cukup dilematis ya dan menyentuh hati seorang pendidik. Saya mencoba memberikan pendapat karena ini kan entah benar atau enggak kan, yang penting pendapat gitu kan. Di kasus ini saya melihat kan Bu Tati itu adalah seorang yang memang sangat menjunjung tinggi disiplin gitu ya. Mungkin dia awalnya gitu udah punya komitmen dulu dengan peserta didiknya gitu, bahwa kalau ada sesuatu berarti ada hukumannya gitu. Mungkin si siswa itu lagi dihukum gitu. Nah, jadi saya melihat Bu Tati ini figur yang tadi kan dia berprestasi juga ya, berarti dia sangat berwibawa gitu. Mungkin karena saking disiplinnya dia sehingga dia punya wow gitu ya, berkarisma gitulah intinya gitu. Ketika melihat kasus ini secara pribadi, mungkin jiwa saya, meskipun saya bukan pendidik, mungkin saya akan merasa gimana gitu ya, ada kasihan gitu ya istilahnya ke anak murid, apalagi saya seorang pendidik gitu kan. Lalu saya merasa kasihan ke peserta didik, apalagi sekarang kita pembelajarannya sudah humanistis ya gitu, jadi harus melihat situasi kondisi peserta didik juga, melihat kenyamanan peserta didik juga gitu. Cuma tadi apakah saya bisa menginterupsi apa yang sedang terjadi di kelas yang saat itu lagi dipimpin oleh Bu Tati? Maka jawabannya tidak. Karena ketika proses pembelajaran berlangsung, saya berasumsi bahwa guru yang ada di kelas itulah yang memegang kendali penuh dan memegang wewenang yang penuh pada situasi dan kondisi di kelas itu. Jadi saya nggak bisa menginterupsi gitu. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan, saya mendekati anak tersebut, menenangkannya, menanyakan kenapa dia bisa ada di luar dan berlutut, apalagi itu di cuacanya panas ya, wah gitu, sudah kebayang, apalagi anak kelas 5 SD gitu.
masih usia SD ini gitu kan. Jadi itu kan nanti dia punya kedepannya udah punya apa ya, trauma sendiri gitu ya gitu. Nah, jadi mungkin saya bisa menenangkannya sebisa mungkin yang saya lakukan gitu, menasehatinya untuk dia tidak lagi membuat kesalahan seperti itu. Dan ke Bu Tatinya mungkin nanti setelah proses pembelajaran saya mencoba mendekati secara pribadi, personal ya. Personal gitu. Tapi kalau balik lagi kalau udah prinsip pribadi masing-masing nggak bisa, karena itu udah prinsip masing-masing. Apalagi dia kan menganggap bahwa dengan prinsipnya saya berhasil, ya udah seperti itu. Baik. Begitu pendapat dan hasil wawancara saya bersama Ibu Leni Sadiana SPD, dan ini adalah mengenai studi kasus 1 dan dalam modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Leni atas wawancara yang telah diberikan juga waktunya sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya di program guru penggerak. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, keputusan yang dibuat oleh Bu Leni pada kasus Bu Tati tidak akan berbeda dengan keputusan saya di saat yang sama. Karena saya juga memiliki pandangan yang sama, bahwa sebagai seorang guru yang memiliki wewenang di dalam kelas, guru lain tidak dapat mengintervensi keputusannya. Sehingga apa yang dilakukan Bu Tati kemungkinan besar memiliki alasan yang kuat dan prinsip-prinsip tertentu. Dan paradigma dilema etika yang Bu Leni gunakan adalah kebenaran lawan kesetiaan, di mana walaupun Bu Leni tahu bahwa seharusnya tindakan hukuman yang dilakukan Bu Tati terhadap anak adalah salah dan melanggar semua nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh Bu Leni, namun sikap hormat Bu Leni kepada rekan kerja lainnya dalam hal ini adalah Bu Tati harus dipegang teguh. Dan prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Leni adalah berpikir berbasis peraturan. Karena secara etika, seorang guru tidak dapat mengintervensi keputusan guru lainnya di kelasnya. Dan kemungkinan besar, keputusan Bu Tati berkaitan dengan peraturan yang dimiliki Bu Tati di kelasnya. Namun tentu saja, sebagai seorang rekan sesama pendidik, saya juga akan kemudian berdiskusi dan mengingatkan Bu Tati atas apa yang telah menjadi keputusan di kelasnya. Dan diskusi ini perlu tindak lanjut yang lebih serius, karena berkaitan pula dengan nilai-nilai universal yang penting untuk kita tanamkan pada murid-murid di sekolah. Khususnya mengenai budaya positif di sekolah, yang sebisa mungkin menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.